Pada kali ini kita akan membahas pola akumulasi di suatu saham GJTL, Gajah Tunggal Tbk. Mereka memproduksi ban-ban untuk otomotif dan juga sepeda motor. Nah, sebelum kita mulai, mari kita refresh kembali ingatan kita untuk ciri-ciri saham yang sedang diakumulasi sesuai dengan kriteria gudang saham. Oke, mari kita mulai. Untuk kriteria pertama, ya saham tersebut naik tinggi lalu turun tajam. Nah, kita lihat dari GJTL sendiri sebenarnya berawal di Oktober 2020. Pada waktu itu sahamnya seharga 400 lalu naik setinggi 1000. Jadi sudah naik lebih dari 120% dalam jangka waktu sekitar 4 bulan. Nah, lalu kita lihat ciri-ciri yang kedua adalah pergerakan saham tersebut lalu melambat. Jadi setelah naik 120%, GJTL turun dari 1000 ke 650, ini adalah 30%. Lalu naik kembali tapi mulai melambat karena kita bisa lihat misalnya contoh di Juli 2021 pergerakannya hanya dari angka 820 hingga 700. Jadi hanya sekitar 15-20% saja. Nah, lalu kita lihat terus ke sini, pada akhirnya saham tersebut GJTL hanya bergerak dari range 600 sampai 685. Ini hanya sekitar 12%. Nah, kita lihat ciri-ciri kriteria yang ketiga adalah volume transaksi mengecil. Nah, kita bandingkan di sini pada waktu euforia, rata-rata transaksi di saham GJTL sekitar 49 juta. Kalau kita lihat area berwarna biru 49 sampai 50 juta. Nah, pada waktu saat ini ketika sedang diakumulasi, saham tersebut turun hanya sekitar 2 juta. Saat ini di sekitar level 3.200.000. Jadi rata-rata volumenya sudah turun dari 50 juta, 49 juta menjadi 3 juta. Jadi sangat kecil sekali. Itu artinya apa? Artinya saham-saham yang beredar di masyarakat sudah hampir tidak bisa dibeli untuk orang-orang yang mengumpulkan di level 600 sampai 685. Lalu kriteria nomor 4 adalah berada di atas support tertentu. Nah, kita gambarkan sebenarnya GJTL berada di support 600, 610-nya, ini merupakan support kuat. Kalau kita lihat di Desember 2020 dan juga sempat tertahan di Juli 2020 dan Agustus 2020. Jadi level ini merupakan level yang kuat karena kalau tertembus GJTL akan turun ke level sekitar 400-an untuk support kuat berikutnya. Jadi kita bisa lumayan yakin bahwa support 610 ini lumayan kuat. Nah, lalu kita lihat kriteria nomor 5 adalah akumulasi minimal 3 bulan. Nah, kalau kita lihat pergerakan GJTL ini sebenarnya berlangsung dari bulan Januari, di mana pada waktu itu GJTL berada di angka 680 dan akhir Januari turun ke level 600, lalu naik kembali. Nah, jadi sudah berlangsung sejak Januari tengah gitu sampai sekarang bulan Juni awal. Jadi sudah lebih dari 4 bulan. Lalu kriteria ke-6 adalah setelah transaksi volume setelah naik volume transaksi akan kembali naik. Memang saat ini belum terlihat akan naik di atas 680, tapi kita bisa lihat pergerakan saham GJTL sudah mulai naik karena pada April ini volume rata-rata di 1,3 juta. Saat ini beranjak naik ke 3 juta 3.100.000. Jadi untuk kriteria sangat memungkinkan. Kita tinggal menunggu saja kapan GJTL naik, dan kalau memang naik kemungkinan besar mencoba untuk mengetes level resistance-nya di angka 950. Jadi itu adalah penguatan sekitar 40% dari level saat ini. Nah, yang kita bisa lakukan bagaimana untuk titik masuk? Kita lihat bahwa kita ada dua potensi titik masuk di angka 600, 610, stop loss-nya di bawah 575, atau ketika GJTL naik di atas resistance 680.
kita taruh stop loss di bawah 650. Oke, seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita akan membahas saham-saham lain berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.